Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Hayat TV? Tim Jurnal Kotim kali ini akan segera menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur untuk Anda. Di antaranya informasi pembangunan, jemaah haji, dan yang paling ditunggu-tunggu cerita tentang munculnya kembali buaya di Sungai Mentaya. Kita ikuti Jurnal Kotim selengkapnya bersama saya, Muhammad Haikal. Kita ke informasi pertama. Setelah cukup lama menghilang, buaya di Sungai Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali muncul dengan ukuran yang lebih besar. Bahkan buaya jenis muara yang muncul di sekitar pemukiman warga ini jumlahnya bertambah menjadi 2 ekor. Kemunculan buaya berukuran sekitar 2 meter di Sungai Mentaya dekat permukiman tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Dari rekaman video yang direkam warga, terlihat buaya berada di atas kayu yang mengapung di sungai. Menyikapi munculnya buaya jenis muara tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Pos Sampit, Rabu 31 Mei mendatangi lokasi untuk melakukan pemasangan pancing jerat buaya serta pelang imbauan. Komandan BKSDA Pos Sampit Muriansa mengatakan kemunculan buaya di Sungai Mentaya pernah terjadi beberapa bulan lalu. Saat itu, upaya pemasangan pancing jerat serta jaring buaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Setelah lama tidak terlihat, buaya tersebut kembali muncul dengan ukuran lebih besar mencapai 2 meter. Bahkan buaya yang berkeliaran di Sungai Mentaya ini jumlahnya bertambah menjadi 2 ekor. Melaksanakan kegiatan pemasangan 1 buah spanduk dan 1 buah jerat buaya. Buaya yang muncul ini sekitar hampir sudah 2 meter dan buaya sebelumnya sekitar 1,5 dan juga kuat buaya ini buaya yang sebelumnya muncul. Namun ada 1 buaya yang kami duga merupakan buaya baru yang baru masuk dari sekitar muara, itu di bawah 1 meter. Direncanakan setelah kegiatan pemasangan 1 buah jerat buaya ini berhasil, kami akan mengubah taktik ataupun rencana. Itu nanti akan dipasangi jaring yang disebut warga di sini jaring kantong. Kemunculan buaya di Sungai Mentaya tentunya membuat warga sekitar resah karena sangat dekat dengan permukiman. Khawatir buaya menyerang manusia, warga berharap buaya bisa segera ditangkap dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kalau yang saya tahu ini hampir 6 bulan sudah. Dari kecil buaya itu pada segini aja dulu. Dari segini aja kecil dulu, sepanjang segini aja dulu. Buaya ini memang ibarat sarang di sini aja. Kalau itu langsung dia lari ke sini. Kalau harapan warga itu kan kemarin itu minta buaya itu ditangkap aja gitu. Nah, ini bagaimana caranya supaya buaya itu bisa ditangkap, itu aja. Jadi warga ini was-was Pak ya? Iya, warga jelas was-was kan, terutama anak-anak kecil dengan anak-anak kecil. Kepada masyarakat sekitar Mentaya Ketapang bahwa khususnya anak-anak sementara jangan mandi di sungai. Himbauan dari kami jangan buang sampah dan jangan buang bekas-bekas makanan ke sungai karena itu akan aroma tercium oleh buaya dan dia mendatangi begitu. Himbau selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sungai. Kemunculan buaya yang diduga mencari makan di Sungai Mentaya akan terus menjadi pantauan BKSDA Pos Sampit. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk bisa menangkap hewan buas tersebut. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi kriminal dilaporkan berulang kali keluar masuk penjara tidak membuat 4 orang residivis jera. Spesialis pencurian kendaraan bermotor ini kembali beraksi dengan mencuri 2 sepeda motor. Polisi yang akan membekuk para pelaku terpaksa melumpuhkan mereka dengan timah panas karena berusaha kabur dan melawan petugas. Keempat residivis yang masing-masing berinisial M, NS, A, dan MD dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk menjalani perawatan atas luka tembak yang diterima dari senjata api polisi. Tindakan tegas dan terukur itu terpaksa dilakukan polisi karena para pelaku kriminal tersebut berusaha melawan saat akan ditangkap petugas.
Penangkapan dilakukan setelah keempat pelaku baru saja melancarkan aksi pencurian 2 unit sepeda motor di Kecamatan Cempaka. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah dipantau oleh petugas. Dari catatan kriminal kepolisian setempat, keempat pelaku yang kini sudah resmi berstatus tersangka telah melakukan tindak kejahatan sebanyak 2 hingga 4 kali. Wilayah operasi para pelaku tidak hanya berada di Provinsi Kalimantan Tengah, namun juga hingga ke wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kita lakukan penangkapan, tepatnya di Bundaran Tidar. Setelah itu, kita melakukan pengembangan. Ternyata dari hasil pengembangan, mereka ini semua melakukan sebanyak di 5 TKP yang berbeda. Jadi tersangka, saya jelaskan di sini ada 4 orang. Yang pertama inisial M, yang kedua inisial NS, kemudian yang ketiga inisial A, dan yang keempat inisial MD. Jadi keempat-empatnya ini merupakan residivis kasus curanmor juga. Ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah sampai 3 kali keluar masuk penjara. Karena melakukan perlawanan pada saat melakukan penangkapan, kami lakukan tindakan tegas terukur. Untuk modus operandinya, jadi mereka berempat ini pada saat tengah malam menuju ke Kecamatan Cempaka, kemudian mencari sasaran motor-motor yang diparkir di luar rumah. Lalu setelah itu melihat sekeliling, ada yang bertugas untuk menjaga keamanan, ada yang bertugas untuk mengeksekusi. Cara mengeksekusinya dengan menggunakan kunci T. Jadi lubang kuncinya dirusak menggunakan kunci T, lalu dikendarai menuju Sampit. Keempat pelaku diancam pasal 264 KUHP ayat 1, ke-3, dan ke-4 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Namun karena residivis, hukuman ditambah 1/3 dari putusan pengadilan. Masud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin itu mulai marak terjadi, dan kejadian pada Rabu lalu setidaknya terdapat 2 titik lokasi kebakaran di wilayah Kecamatan Mentau Baru Ketapang. BPBD setempat juga telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. 2 titik lokasi kebakaran lahan di Kota Sampit tepatnya terjadi di Jalan Bumi Ayu dan Jalan Nyai Enat, Kecamatan Mentau Baru Ketapang. Kebakaran lahan di Jalan Bumi Ayu ini sudah berlangsung sejak Selasa malam dan hingga Rabu sore. Kebakaran masih saja terus berlangsung. Upaya pemadaman oleh BPBD Kota Waringin Timur bersama sejumlah relawan pemadam kebakaran tidak bisa maksimal dilakukan. Hal itu disebabkan karena titik lokasi kebakaran sulit diakses serta jauh dari sumber air. Kondisi itu diperparah dengan cuaca di Kota Waringin Timur yang panas dan kering sejak beberapa hari terakhir. Ditambah lagi, kondisi permukaan air gambut sudah mencapai minus hampir 70 cm, melebihi batas maksimal yang hanya minus 40 cm, sehingga lahan gambut sangat mudah terbakar. Kalau melihat dari karakteristik dan situasi yang terjadi, itu ditambah dengan beberapa indikator yang kita cermati, diantara salah satu adalah muka air gambut sudah di bawah angka minus 40 cm, yang kebetulan stasiunnya dipasang oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di daerah Bapinang, sudah posisi minus 69. Dan ini bisa menunjukkan bahwa daerah rawa tentunya sudah agak berisiko. Nah, kita berharap peran serta masyarakat di dalam pengelolaan lahan untuk bertani, untuk berkebun, untuk lebih berhati-hati. Jadi rata-rata lokasi terbakar itu berada di tengah-tengah hutan ya, di tengah-tengah hutan, dan kemudian banyak kita tidak dapat informasi terkait penyebabnya. Dan di beberapa titik kita harus tempuh dari jalan as utama itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan ketika sampai di lokasi ternyata lokasi itu harus menyeberang sungai kembali. Dan ini kesulitan bagi tim untuk melakukan pergerakan, belum hanya untuk kendaraan dan orang, belum membawa peralatan. Sementara berdasarkan data BPBD setempat, sejak ditetapkannya status siaga darurat bencana Karhutla, setidaknya telah ada 8 titik kebakaran lahan yang terjadi. Melihat kondisi cuaca yang panas dan kering belakangan ini, membuat kebakaran lahan sangat rawan sekali terjadi. Masud Badarudin, Hayat TV.
Sementara itu memperingati hari lahir Pancasila pada Kamis pagi lalu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar apel bersama sebagai ideologi pemersatu bangsa. Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Kota Waringin Timur dipusatkan di halaman kantor Bupati setempat. Upacara dipimpin oleh Bupati Halikinur yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Upacara diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi dan kalangan, mulai dari TNI dan Polri, satuan organisasi perangkat daerah hingga mahasiswa dan pelajar. Dalam upacara tersebut, Halikinur membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Halikinur juga mengatakan sebagai dasar negara, Pancasila memiliki ideologi pemersatu bangsa, warisan para pendahulu. Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga sebagai rujukan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang semakin maju dan lebih baik ke depannya. Ya, harapannya tadi sebenarnya dalam sambutan amanat Presiden kan sudah jelas bahwa kita hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Bagaimana peninggalan para pendahulu kita yang meninggalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena kita Pancasila diuji dan sebagai berbagai macam cobaan. Tetapi tetap karena Pancasila adalah pemersatu bangsa Indonesia, sampai saat ini kita masih tetap dalam keadaan merdeka karena berkat Pancasila itu. Jadi ini warisan yang luar biasa. Nah, makanya Pancasila ini harus diamalkan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, termasuk berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila menjadi rujukan semua bagaimana orang Indonesia bisa maju ke depan berpedoman dengan Pancasila. Sementara itu secara nasional, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 dilaksanakan dengan mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melepas keberangkatan 188 calon jemaah haji setempat menuju Bandara Embarkasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain disewakan pesawat menuju Bandara Embarkasi, calon jemaah haji juga mendapat uang saku dari pemerintah daerah. Pelepasan calon jamaah haji atau CJH Kota Waringin Timur tahun 2023 dilaksanakan di Aula Islamic Center Jalan Jenderal Sudirman Sampit pada Kamis 1 Juni. CJH Kota Waringin Timur yang melaksanakan ibadah haji tahun ini berjumlah 188 orang. CJH Kotim akan diberangkatkan menuju Bandara Embarkasi di Banjarmasin pada Jumat 2 Juni. Untuk mengantar para jemaah menuju Bandara Embarkasi, pemerintah daerah setempat menyewa pesawat terbang rute Bandara Haji Hasan Sampit menuju Banjarmasin. Pesawat terbang juga disewa untuk menyambut kedatangan jemaah dari Bandara Embarkasi di Banjarmasin menuju Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, disewanya pesawat terbang bagi para CJH dari dan ke Bandara Embarkasi adalah agar para jamaah tidak kelelahan saat melakukan ibadah haji, termasuk saat mereka pulang menunaikan ibadah haji. Selain itu, pemerintah Kota Waringin Timur juga memberikan uang saku sebesar Rp1 juta kepada masing-masing jamaah. Jadi hari ini kita secara resmi melepas calon jemaah haji kita
tahun 2023 ini. Dan alhamdulillah dari jumlah kuota kita cukup besar, 188 itu sudah siap diberangkatkan, dan insya Allah besok pagi mereka diberangkatkan ke embarkasi Banjarmasin, dan nanti insya Allah juga kembali dari Tanah Suci mereka juga kita sambut, dan mereka kembali juga dengan naik pesawat ke Sampitnya dari embarkasi. Pemerintah daerah di samping memang menyiapkan fasilitas seperti kita naik pesawat pulang pergi ke embarkasi, kita juga memberikan semacam uang saku untuk jemaah haji kita, masing-masing satu orang 1 juta rupiah. Memang ini tidak seberapa kalau dibanding kebutuhan, tapi paling tidak itu perhatian pemerintah daerah terhadap calon jemaah haji kita. Jamaah calon haji mengakui sangat senang dan terbantu dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Waringin Timur, baik berupa transportasi udara untuk mengantar mereka ke bandara embarkasi, termasuk uang saku sebesar 1 juta rupiah. Dan kesempatan ini juga kami atas nama jemaah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya Bupati yang telah memfasilitasi rombongan jemaah haji Kotim 2023. Di antaranya adalah yang dulunya jemaah naik bis, tahun ini alhamdulillah bisa naik pesawat pulang pergi, sehingga kami bisa merasa nyaman dan tidak terkuras tenaga dan bisa lebih banyak istirahat. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan ini juga Bupati memperhatikan kepada kami, memberikan uang saku sebesar 1 juta untuk jemaah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Pak Heri Nur. Pada kuota haji tahun 2023 ini, Kota Waringin Timur mendapat tambahan jumlah sebanyak 20 orang. Namun karena tambahan kuota diberikan secara mendadak, maka kemungkinan kuota tambahan tersebut tidak sepenuhnya terisi. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, perjuangan warga kelompok tani di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya membuahkan hasil. Melalui mediasi kesepakatan damai, warga mendapatkan hak mereka atas kompensasi ganti rugi lahan seluas 600 hektar lebih yang digarap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mediasi antara warga kelompok tani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Surya Citra Cemerlang atau SCC dilakukan di Polres Kota Waringin Timur pada Rabu 31 Mei malam. Dalam mediasi tersebut, terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sebelumnya warga melakukan pemortalan jalan akses keluar masuk perusahaan karena telah melanggar komitmen bersama, yaitu kompensasi ganti rugi lahan seluas 600 hektar lebih yang digarap perusahaan dari tahun 2015 hingga 2022. Dari total kompensasi sebesar 2,7 miliar rupiah, hanya dibayar perusahaan sebesar 900 juta rupiah. Melalui mediasi kesepakatan damai, hak warga atas kompensasi tersebut akhirnya dilunasi perusahaan. Dalam kesepakatan damai itu, perusahaan juga harus mencabut laporan polisi terhadap warga yang dianggap mengganggu aktivitas perusahaan, sedangkan warga membongkar portal yang sebelumnya telah dibangun. Terjadi kesepakatan antara kelompok Pak Diwil dengan PT SCC. Yang sebelumnya pada tanggal 13 Mei terjadi pemortalan gitu yang dilakukan oleh kelompok Pak Diwil di Jalan Poros menuju pabrik PT SCC. Permintaan kompensasi atau ganti rugi menggunakan lahan yang diklaim milik kelompok Diwil seluas 643,84 hektar. Jadi jumlah keseluruhan itu adalah 2,7 miliar. Yang sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023 telah dibayarkan senilai 900 juta. Jadi pada hari ini perdamaian telah ditandatangani, pelunasan akan dilakukan pelunasan senilai 1,8 miliar, kurang lebih begitu. Dan tahapan selanjutnya akan dibicarakan lebih lanjut mengenai lahan seluas 643,84 hektar ini akan dilanjutkan melalui mekanisme plasma ataupun kemitraan. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku jika pembayaran sisa kompensasi ganti rugi penggarap lahan baru bisa dilakukan setelah dilengkapinya dokumen yang dibutuhkan.
Ya intinya terjadi kesepakatan damai lah. Dan sebetulnya perusahaan ini kan bukannya tidak mau bayar dari awal. Ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapin. Nah, proses pelengkapannya itu yang tertunda-tunda, akhirnya perusahaan menunda pembayarannya. Nah, hari ini kan dokumennya sudah dilengkapi, perusahaan pun juga akhirnya bayar. Kalau memang dokumen lengkap, kita bayar. Semoga kedepannya juga dari masyarakat, dari pihak perusahaan, bisa bersinergi, bisa bermitra, dan ya hidup damai. Setelah terjadinya kesepakatan damai, warga kelompok tani berencana mengajukan permohonan lahan seluas 600 hektar lebih itu kepada pemerintah daerah setempat untuk dijadikan kebun plasma atau kemitraan dengan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masud Badarudin, Hayat TV. Bundaran tidar yang berada di Jalan Cilikriwut Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya dibongkar. Pembongkaran ini dilakukan guna memperlancar arus lalu lintas serta mengurai kemacetan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kota Waringin Timur membongkar total bundaran yang berada di persimpangan antara Jalan Cilikriwut dengan Jalan Tidar dan Jalan Wijaya. Dengan menggunakan alat berat ekskavator, pembongkaran bundaran yang dikenal dengan nama Bundaran Tidar ini dilakukan setelah adanya rapat koordinasi antara Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta pihak terkait lainnya. Sebelumnya, bundaran ini hanya akan diperkecil ukurannya, namun lantaran akan menyulitkan proses pemeliharaan serta rawan kecelakaan, maka Bundaran Tidar diputuskan dibongkar sepenuhnya. Proses pembongkaran memakan waktu 1 hari dan akan dilanjutkan dengan pengaspalan. Dengan dibongkarnya Bundaran Tidar diharapkan akan memperlancar arus lalu lintas serta mengurai kemacetan di Jalan Cilikriwut, sebab volume kendaraan di Kota Sampit terus bertambah namun tidak diiringi dengan pelebaran jalan. Memang pada hari ini akan kami bongkar dan langsung diaspal. Upaya untuk memperlancar, memang awal-awal kan tambah banyak nih mobil lalu lintas Cilikriwut, terutama di perumahan Tidar ini kan tambah banyak mengikutinya, jadi pemakai tambah banyak juga dan jalannya tetap kurang lebar. Selain pembongkaran Bundaran Tidar, pemerintah daerah setempat juga akan melakukan pembongkaran median jalan HM Arsat depan RSUD Dr. Murjani serta median jalan di depan Pasar PPM Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Informasi pembongkaran bundaran tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita kali ini di Jurnal Kotim. Kawan-kawan Jurnal Kotim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Saya Muhammad Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.